Gibran, maaf Mbak Puan, di hati saya sudah ada Mas Ganjar. Dilansir dari siwar.com. Sudah bukan rahasia lagi kalau Puan Maharani mencoba mendekati Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Gibran punya pendukung banyak, apalagi dia anak Jokowi yang mendukung dan kekuatan politiknya luar biasanya besar. Dengan dukungan Gibran, Puan berharap akan memuluskan jalannya menuju kursi 2024. Salah satu contoh PDKT Puan kepada Gibran bisa dilihat ketika kunjungan Putri Megawati itu ke Solo. Pada 12 Juni lalu, Puan ke Solo untuk meninjau vaksinasi di beberapa titik. Meski seluruh kepala daerah se-Solo Raya ikut hadir, hanya Gibran yang diperlakukan secara spesial. Puan mengajak Gibran semobil sepanjang perjalanan. Media-media dan buzzer merayakan kebersamaan dua anak presiden dengan gegap gempita. Mereka menganggap kebersamaan itu adalah sinyal bahwa Gibran telah mendukung Puan. Berita ini contohnya. Pendukung Puan semakin bersuka cita ketika Gibran ikut-ikutan memasang baliho Puan di jalan-jalan kota Solo. Bersedia jalan bareng dan pasang baliho, wah, Mas Gibran sudah takluk nih sama Mbak Puan, begitu kira-kira pendapat mereka. Tapi rupanya perkiraan mereka salah besar. Gibran hanya menganggap kebersamaannya dengan Puan sebagai tugas kedinasan semata. Gibran hanya melakukan kewajibannya sebagai kepala daerah untuk menyambut dan menemani pejabat tinggi negara yang berkunjung ke daerahnya, tidak lebih. Begitupun ketika memasang baliho kepak sayap kebinekaan, hal itu ia lakukan sebagai kader PDIP yang mendapat instruksi dari partai, bukan inisiatif pribadi. Tidak percaya? Coba dibaca baik-baik statement Ayah Jan Etes di berita ini. Gibran akui pasang baliho Puan instruksi dari partai. Dalam berita itu Gibran mengaku ikut memasang baliho. Memang sekilas seperti sebuah pengakuan dukungan, tapi tunggu. Kalimat selanjutnya menegaskan bahwa ia tidak memasang karena inisiatif pribadi, melainkan atas instruksi partai. Pernyataan Gibran ini sekaligus membongkar kebohongan orang-orang PDIP. Sebelumnya pejabat-pejabat PDIP selalu menyatakan bahwa baliho dipasang secara pribadi sebagai inisiatif kader. Mereka membantah ada instruksi partai. Ketika bantahan itu ramai-ramai dilakukan, kita pun sudah nggak percaya. Ya kali orang Indonesia bodoh semua. Mana ada semua anggota DPR RI, DPRD, dan kepala daerah dari PDIP plus pengurus DPD dan DPC PDIP seluruh Indonesia bisa punya ide yang sama dalam waktu yang sama pula. Kalau tidak ada instruksi, tidak mungkin desain, foto, teks, dan fontnya 100% sama. Sebenarnya PDIP membantah instruksi baliho itu hanya karena tidak ingin dituding tak punya empati di kala pandemi. Mereka ingin tetap dianggap partai wong cilik, partai yang peduli pada rakyat kecil. Jelas gak mungkin partainya wong cilik menginstruksikan kader keluarkan duit ratusan miliar untuk pasang baliho demi kursi Capres 2024 di saat rakyat sedang susah di kala pandemi. Gak mungkin kita lebih memprioritaskan politik daripada kepentingan rakyat. Kira-kira begitu kata PDIP. Sayang, kebohongan publik itu dibongkar Mas Gibran. Belum lepas kekagetan atas pembongkaran kebohongan itu, Gibran kembali membuat kita kaget. Sang wali kota Solo itu tiba-tiba mengganti semua profil picture akun sosmednya dengan foto dirinya bersama Ganjar Pranowo. Coba cek foto profil Twitter, Facebook, dan Instagram Gibran. Ketiganya fotonya sama. Foto Ganjar berdiri mengacungkan jempol sembari menengok Gibran yang ada di sebelahnya. Kalau melihat keterangan,
penggantian foto itu dilakukan tengah malam kemarin. Tak perlu ahli semiotika untuk mengartikan foto itu. Anda hanya akan memasang gambar orang lain di foto profil jika suka dengan orang tersebut. Bahkan tidak semua orang yang kita sukai, tidak semua teman dan sahabat kita pernah jadikan foto profil. Hanya orang-orang istimewa yang bisa masuk ke foto profil kita. Tak pelak, penggantian foto profil baru itu langsung membuat ramai jagat dunia maya. Macam-macam reaksi netizen, tapi rata-rata menanggapi positif, bahkan bersuka cita. Mungkin yang tidak suka hanya pendukung Mbak Puan saja. Gimana mau senang lawang misinya gagal total? Gibran telah menolak Puan dengan cara yang halus, khas pria Solo yang penuh adab dan halus dalam penyampaian. Gibran memang tidak pernah ngomong secara langsung bahwa dirinya mendukung Ganjar atau menolak Puan. Tapi dengan memasang foto profil itu, Gibran seperti mau bilang, "Maaf Mbak Puan, di hati saya sudah ada Mas Ganjar." Sudah bukan rahasia lagi kalau Puan Maharani mencoba mendekati Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Gibran punya pendukung banyak, apalagi dia anak Jokowi yang mendukung dan kekuatan politiknya luar biasanya besar. Dengan dukungan Gibran, Puan berharap akan memuluskan jalannya menuju kursi 2024. Salah satu contoh PDKT Puan kepada Gibran bisa dilihat ketika kunjungan Putri Megawati itu ke Solo. Pada 12 Juni lalu, Puan ke Solo untuk meninjau vaksinasi di beberapa titik. Meski seluruh kepala daerah se-Solo Raya ikut hadir, hanya Gibran yang diperlakukan secara spesial. Puan mengajak Gibran semobil sepanjang perjalanan. Media-media dan buzzer merayakan kebersamaan dua anak presiden dengan gegap gempita. Mereka menganggap kebersamaan itu adalah sinyal bahwa Gibran telah mendukung Puan. Berita ini contohnya. Pendukung Puan semakin bersuka cita ketika Gibran ikut-ikutan memasang baliho Puan di jalan-jalan kota Solo. Bersedia jalan bareng dan pasang baliho, "Wah, Mas Gibran sudah takluk nih sama Mbak Puan," begitu kira-kira pendapat mereka. Tapi rupanya perkiraan mereka salah besar. Gibran hanya menganggap kebersamaannya dengan Puan sebagai tugas kedinasan semata. Gibran hanya melakukan kewajibannya sebagai kepala daerah untuk menyambut dan menemani pejabat tinggi negara yang berkunjung ke daerahnya. Tidak lebih. Terus ikuti kabar kini untuk mendapatkan informasi terkini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih.